Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WTV. Saat ini saya sedang berada di sentra terpadu Pamudi Luhur Kota Bekasi, Jawa Barat yang dibangunnya sekolah rakyat. Berikut berita selengkapnya. Komisi 8 DPR RI melaksanakan rapat pada Jumat 11 Juli 2025 mengenai program sekolah rakyat. Program sekolah rakyat akan dilaksanakan pada 100 lokasi di wilayah Indonesia dengan 63 lokasi yang telah siap dan 37 lainnya masih dalam proses finalisasi. Pada 10 Juli 2025 lalu telah dilaksanakan simulasi sekolah rakyat pada wilayah Bekasi dan Jakarta. Sekolah rakyat ini lebih istimewa dan spesial dikarenakan biaya anggaran yang lebih tinggi daripada sekolah umum. Ada 180 siswa yang ditetapkan untuk mengisi sekolah rakyat. 33% berasal dari sekolah dasar yang putus sekolah dan 35% merupakan pelajar SMP ke SMA yang tidak lanjut. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengatakan harapannya untuk terrealisasi target 100 sekolah rakyat pada tahun 2025. Ia juga mengatakan bahwa kendala bukan di anggaran tetapi wilayah. Ia sudah mengunjungi beberapa wilayah di Jawa Barat untuk meninjau populasi masyarakat fakir miskin. Komisi 8 meninjau secara langsung pada sekolah rakyat yang bertempat di sentra terpadu Pangundi Luhur, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sekolah rakyat ini berjalan dengan baik untuk memotong garis kemiskinan sesuai dengan kata Prabowo Subianto di dalam melaksanakan konstitusi sesuai dengan UUD 45 pasal 34, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 200 sekolah sudah disiapkan sesuai dengan anggaran yang ada untuk bangunan fisiknya. Fasilitas yang ada di sekolah rakyat yaitu lab komputer, tempat belajar, UKS, ruang makan, taman, dan lain sebagainya. Ya, tadi kami dari Komisi 8 DPR RI ya, jadi melaksanakan kunjungan spesifik, terutama ini meninjau secara langsung kesiapan daripada sekolah rakyat ya, yang hari ini bertepatan di Bekasi, yaitu di sentra Pamudi Luhur ya. Ini kami lihat persiapannya. Meskipun ini memakai tempat sentra Pamudi Luhur untuk sekolah rakyat ini sudah cukup bagus dan bahkan sangat bagus ya. Kami sudah meninjau dari mulai kelasnya, sudah meninjau sampai peralatannya, sampai persiapan, sampai masalah peralatan pendidikan. Yang saya lihat ini di sekolah umum belum ada ya, termasuk saya lihat iPad, ada komputer, ada juga laboratorium komputer untuk anak-anak ya, juga ada tempat untuk olahraga, ada untuk tempat tidurnya ya, sangat bagus. Nah, saya berharap ini nanti Kementerian Sosial lebih menyiapkan untuk terutama untuk seleksi ya, amanat dari teman-teman dari seleksi yang masuk di dalam sekolah rakyat ini. Artinya seleksinya ini bagaimana menyangkut kalau sampai sudah anak ini katakan tidak masuk seleksi tapi ini tergolong anak miskin. Bagaimana solusinya? Inilah nanti akan masukan-masukan daripada teman-teman untuk Kementerian Sosial, sangat bagus tadi. Termasuk yang masuk daripada sekolah rakyat, teman-teman Komisi 8 berharap tidak hanya sekolah anaknya masuk sekolah rakyat, tapi bapak ibunya tidak diperhatikan ya, menyangkut masalah kehidupannya. Jadi terutama untuk kemandirian bapak ibunya ini sangat penting. Jika nanti untuk sekolah rakyat ini akan berjalan lebih baik untuk memotong garis kemiskinan. Ini Pak Prabowo ini adalah melaksanakan konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ya, yaitu fakir miskin, anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Ini beliau sangat bagus untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045. Jadi ini kami harapkan waktu tinggal 20 tahun. Jadi kami harapkan ini sekolah rakyat benar-benar bisa berjalan efektif dan akan memotong garis kemiskinan untuk di Indonesia ini.
Cukup ya? Ini kan kita lihat nanti hasilnya kan akan lama ya Pak, Iya. kan memutus masalah Iya. kemiskinan. Nah, anggarannya kan udah besar nih Pak, Iya. pengawasan dalam waktu dekat gitu, apa indikator-indikator dari ini misalnya? Jadi gini, Komisi 8 akan pengawas sesuai dengan tupoksinya ya, di sektor pengawas di masalah video pengawasan. Kami ini kan baru menyiapkan untuk sekolah 200 sekolah rakyat. Untuk bangunan fisiknya kan belum ya. Ini sekolah rakyat ini yang akan 100 yang akan dilaksanakan tahun ini. Kami akan nanti melihat, kami sudah dari anggaran kemarin ya, di 2026 sudah kami siapkan anggaran tambahan itu untuk Kementerian Sosial menyangkut sekolah rakyat. Tapi pelaksanaan ini kami akan melihat nanti setelah pelaksanaannya dan menyangkut masalah anggarannya sesuai penyerapan sesuai dengan yang disampaikan kepada kami dari Kementerian Sosial gitu. Pak, terkait tepat sasarannya sekolah rakyat ini, di mana ini kan hanya di Jawa Barat ya Pak. Nah, cuman kan khususnya kan Bekasi nih. Sedangkan tadi yang di pemaparan tadi banyak daerah-daerah yang tertinggal khususnya di beberapa di Jawa Barat menurut Bapak sendiri. Jadi gini, ini sekolah rakyat yang dipersiapkan ini 100 tempat. Tapi Pak Prabowo ini akan menganggarkan untuk seluruh kabupaten kota, seluruh Indonesia harus ada minimal 1. Namun sampai sekarang kendalanya adalah masalah tempat, lokasi yang sekarang ini jadi kendala. Jadi kendala lokasi kami berharap ya dari Komisi 8 minta dukungan kepada Bupati Wali Kota dan Gubernur untuk menyiapkan lahan ya, terutama untuk nanti untuk sekolah yang bentuknya sentral minimal 5 hektar sampai 20 hektar. Ini kami berharap untuk dukungan dari pemerintah daerah ya, untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur. Saya kira begitu. Ya. Tadi kan sempat dibahas terkait status guru yang mengajar nantinya di sekolah rakyat, ini bagaimana Pak? Status gurunya itu nanti ada penyelesaian tersendiri ya. Karena ini sekolah ini otomatis tidak sama dengan sekolah umum yang nanti akan pendidikan dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Ini karena dilokalisir di dalam satu asrama, otomatis nanti akan membutuhkan seleksi guru yang beda dengan sekolah umum begitu. Ya. Oke ya. Itu ya. Makasih. Makasih ya.